Halo, Sagittarius ya. Hai Sagittarius. Halo juga crosswatcher, lagi memantau Sagittarius. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Sagittarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke? Oke. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung saja kita lihat prediksi Sagittarius. Sagittarius ya. Untuk November. Ini prediksi November ya, 2024. Oke, kita lihat. Wah, aku ngerasa di November ya, nanti ada kabar bahagia, nanti ada berita bahagia atau berita mengejutkan, bikin bahagia. Bisa aja November kamu akan dapat sesuatu, November kamu akan mencapai sesuatu, November akan kedatangan sesuatu, akan kedatangan seseorang, dan kamu akan bahagia. Bahagia. Bisa juga ini rezeki ya. Kan rezeki bikin bahagia ya. Ya mungkin nanti ada rezeki nomplok, nanti ada uang banyak. Jadi ya bisa bahagia. Ya mungkin beberapa kalian, kalau kerjaan, keuangan, sepertinya ada perkembangan. Akan ada perkembangan, akan ada kemajuan ya. Tapi sepertinya banyak godaan ya. Nanti banyak ujian, banyak cobaan. Ada saja distraksi, ada saja nanti yang mengganggu, menggoda, merusak fokusmu, ada aja. Jadi hati-hati ya. Misalnya apa? Misalnya kamu fokus ke impian, kamu fokus ke cita-cita, tapi ada saja mengganggu pikiranmu. Atau fokusmu ke masa depan, tapi ada aja nanti mengganggu ya. Ada saja sih. Atau nanti kamu bisa berhasil, nanti kamu bisa sukses, tapi ada godaan. Godaan dari inilah, dari itulah, kayak bisa berpengaruh sih gitu. Dan ular-ular ini bisa juga orang-orang yang mau menjatuhkanmu, yang mau menghancurkanmu. Jadi hati-hati gitu ya. Ular bisa juga orang-orang licik, orang-orang manipulatif, orang-orang banyak drama. Ini bisa merusak fokus, bisa merusak konsentrasi ya. Jadi hati-hati, oke? Terus aku sih ngerasa tentang siapapun inilah, siapapun ini ya. Dia mereka yang seperti ular, dia mereka yang toksik, negatif. Ini bisa bikin perasaanmu terbakar. Ini bisa bikin kamu terbakar emosi, terpancing emosi, menguras energi. Ya terdistraksi gitu. Kayak nanti itu rasanya nggak enak. Gitu sih. Misalnya lagi baik-baik aja,
fokus kerja, tiba-tiba diganggu sama seseorang, diganggu sama mereka, kan jadi marah, sebal. Itu contohnya ya. Atau nanti kamu bahagia, nanti kamu happy, tapi ada aja bikin sedih, ada aja nyari gara-gara, ada aja bikin masalah. Kan emosi bingit. Ya itu contohnya. Ya mengertilah, Sagi. Cuma aku ngerasa kamu akan tegas ya. Kamu akan tegas. Kayak ya udahlah gitu. Ada beberapa hal tidak perlu diladeni, tidak perlu direspon. Ada beberapa hal cukup didiamkan saja. Atau ya mereka-mereka yang bikin masalah, kamu hempaskan begitu aja. Wah. Ya aku ngerasa ini kalian nanti ada maunya banyak diam aja lah. Males ngomong males interaksi sama mereka, males aja. Oke. Aku ngerasa ya, sebenarnya ada mau meremehkan kamu, ada mau sepele sama kamu, kayak ya kamu bisa lah, kamu bisa dikendalikan, kamu gak akan kenapa-napa, kamu akan mengerti saya, kamu akan memaklumi saya, kamu gak akan marah, kamu gak akan emosi, ada gitu menganggap kamu ya. Tapi lama-lama kerasa kamu ini gak bisa diremehkan, kamu gak bisa disepelekan. Ngerti gak sih? Intinya ada orang ya awalnya meremehkan banget, kayak apa ya, nyari gara-gara sama kamu, sepertinya baik-baik aja, bikin masalah, bikin drama sama kamu. Ya udah, suka-suka aja, kamu gak akan kenapa-napa. Kayak sepele, meremehkan gitu. Tapi lama-lama kamu nggak dikendalikan gitu sama mereka. Kamu bisa menjauh, bisa batasi diri, kamu bisa pasif, bisa diam, bisa bodo amat. Jadi orang nggak sepele lah sama kamu, nggak meremehkanmu lagi. Itu. Oke? Tapi ada ya merasa misalnya kamu diem, pergi atau menjauh, ada nganggep kamu egois, kamu childish atau apa gitu. Padahal yang bikin masalah siapa ya? Ini bisa vice versa ya, entah Sagittarius atau orang berkaitan sama Sagittarius ya. Itu. Jadi ada ngerasa kamu tuh pernah peduli, kamu pernah ramah, pernah friendly, tapi sekarang kok cuek ya. Sekarang kamu keras, tegas. Sekarang kamu tertutup gitu. Kenapa ya? Kok kamu tega? Kayak playing victim gitu. Orang-orang bermental korban, orang-orang memainkan mental korban, itu playing victim ya. Jadi ada orang ngerasa aku yang tersakiti, aku tersakiti karenamu, kamu begini, kamu begitu. Bisa vice versa. Oke. Ini ada seseorang merenungkan kamu ya, atau beberapa orang merenung tentang dirimu. Kayak ya mungkin
ada tadinya berprasangka buruk sama kamu, ada tadinya berprasangka aneh-aneh lah sama kamu. Misalnya, kamu jahat, kamu kejam, kamu tega, kamu menjauh, kamu kamu membiarkanku, bla bla bla. Tapi orangnya merenung lagi, orangnya merenung kayak ya merenung kebaikanmu gitu ya. Ada merenung, ya sebenarnya kamu baik, sebenarnya kamu manis, atau ada kenangan manis sama kamu, ada kenangan-kenangan baik sama dirimu, terngiang-ngiang gitu di pikiran orang itu ya, terbayang-bayang di pikirannya dia. Kayak apa? Kayak tadinya berprasangka jelek, tapi akhirnya prasangka baik, akhirnya prasangkanya yang positif gitu. Misalnya kamu diam mungkin karena lelah, kamu menjauh mungkin karena capek, kamu melepas karena ya capek sama semuanya gitu. Jadi adalah mengingat-ingat gitu, kamu tuh banyak berkorban juga ya, kamu banyak berjuang, atau ada merenung hidupmu tidak mudah, perjuanganmu tidak mudah ya. Jadi ya merenunglah bahwasanya kamu tuh banyak baiknya, ada kok perjuangan pengorbananmu diingat sama orang, jadi kamu dikenang, diingat, dirindukan ya. Tuh beberapa nih nyari pencerahan, nyari jawaban. Sebenarnya kamu tuh gimana sih? Sebenarnya kamu tuh nggak seburuk yang aku kira kan? Sebenarnya kamu baik kan gitu. Ada. Oke. Cuma ini ada sensi banget sama kamu ya. Ada yang sensitif ini, bapernya nggak jelas, sensi nggak jelas, sensitif, parah. jadi kalau komunikasi juga ya takutnya ada drama, ada masalah itu. Aku lihatnya ya, ini ada yang sensi sama kamu karena nggak bisa lagi mengendalikanmu gitu. Misalnya kamu udah freedom, kamu pengen bebas, pengen lepas, kamu nggak dikendalikan mereka gitu, kamu nggak dikekang mereka ya. Nah ada yang sewot, ada yang nggak rela, nggak ikhlas gitu sih. Orangnya sensi sama kamu. Jadi kalau kamu bahagia, apa-apaan sih? Kok bahagia sih? Iri ya? Iri, sirik, cemburu. Atau ada orang sensinya nggak jelas gitu. Oke? Tapi memang segala persepsi orang macam-macam ya tentang dirimu. Maksudnya segala cara pandang orang-orang itu ya berbagai macam lah ke dirimu. Cara pandang orang beda-beda ke kamu. Intinya gitu. Kadang ada bilang baik, kadang ada bilang tidak baik, kadang bilang positif, kadang negatif. Ada aja gitu ya. Terus aku lihat ada yang ini ya, orangnya kelihatan gengsi padahal mata-matai kamu loh. Ada orang kelihatan nggak peduli, acuh nggak acuh padahal mata-matai kamu. Ada menyamar ya, menyamar untuk kepoin Sagi. Menyamar untuk kepoin dirimu. Oke, kemudian nah, November kamu akan temukan kejelasan ya. November akan ada kepastian. Kamu bertahan atau melepas, cie.
atau adalah nanti kepastian ya. Jawaban yang kamu tunggu, atau kalau ada teka-teki misteri ilahi akan terjawab November. Oke. Terus November kamu nih harus kuat ya. Kuat mental, kuat fisik. Jaga kesehatan mental dan fisikmu ya. Jangan sampai sakit gara-gara pola hidup gak sehat. Jangan sampai sakit gara-gara mikirin orang. Terus kemudian ada hal-hal atau banyak hal kamu keep sendiri ya. Ada hal-hal kamu simpan sendiri, tahan sendiri, mendengar intuisi. Mungkin kamu sudah trust issue, susah percaya sama orang. Ada kalian kayak udah males percaya dengan siapapun, udah susah percaya dengan siapapun gitu, trust issue. Jadi kayak apa-apa ditahan sendiri, dengar intuisi, percaya sama firasat sendiri gitu. Oke, ini ada kalian memang November bisa kecewa banget, kecewa sama seseorang, kecewa sama banyak hal, rasanya ingin pergi, ingin minggat, bye, block. Oke. Tapi ingat ya, hidup ini tidak hanya tentang dia, hidup tidak hanya tentang mereka ya, hidupmu tentang dirimu sebenarnya. Jadi pikirkan prioritas-prioritasmu. Mana nggak penting itu di cut off yang nggak penting, lepaskan yang nggak penting. Jadi utamakan yang penting dulu ya. Yang penting dulu sekarang apa? Misalnya uang ya, fokuslah cari uang. Kalau yang penting sekarang kerjaan, fokus ke kerjaan. Ya begitu hidup, tentang pilihan. Pilihan memprioritaskan yang utama terlebih dahulu ya. Oke, aku rasa itu Sagittarius. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.